Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita lanjutkan diskusi kita materi tentang performance related pay dalam modul sistem remunerasi. Nah, dalam tahapan ini saya menampilkan beberapa mispersepsi dalam kita melihat mengintip ya penataan remunerasi. Mispersepsi ini penting kita identifikasi dan kita antisipasi ya. Ada 7 nih di sini yang saya sampaikan. Ada 7. Yang pertama, menambah biaya. Ya, seringkali persepsinya begitu. Jadi menata remunerasi ini pasti nanti kita akan menambah biaya. Enggak juga, enggak selalu. Ya, kalau memang ya sistem kita sebelumnya itu banyak yang underpaid, maka kemungkinan besar kita akan menambah biaya. Tapi itu dengan pertimbangan dan juga bisa kita atur ada tahapannya. Gitu. Jadi orang yang seharusnya dibayar 10, underpaid, dia cuma dibayar 5 misalnya di tempat kita. Nah, tinggal kita analisa gitu ya, apakah kita ingin sistemnya jadi lebih baik atau tidak gitu. Kalau mau lebih baik, tentu orang yang under itu perlu kita angkat gitu ya. Orang yang dibayar rendah itu perlu diangkat. Ya. Jadi yang pertama itu persepsinya, selalu menambah biaya. Jadi nggak selalu. Bisa saja kalau sebenarnya budget kita untuk remunerasi itu sudah cukup baik, ya ada yang pakai angka sekitar 30% dari pendapatan, bisa saja biayanya atau budgetnya sama, tapi yang kita rubah adalah cara memberikannya, cara mengkalkulasinya, sehingga perubahan cara mengkalkulasi itu memiliki dampak pada peningkatan kinerja. Gitu. Budgetnya tetap, tapi caranya yang dibuat beda. Itu bisa seperti itu sebenarnya. Kemudian yang kedua ini menata remunerasi itu pekerjaan yang sukar. Ya apapun, kalau kita tidak paham konsepnya, nggak punya ilmunya, ya kita pasti akan kesulitan ya menata. Jangankan menata remunerasi, cara makan aja itu perlu dipelajari ya. Awal-awal kita diajarin makan itu oleh orang tua kita ya pasti itu sesuatu yang sukar ya gitu. Kita menganggapnya sukar. Nah, ini pekerjaan yang sukar. Ya, biasanya begitu. Ya. Mungkin karena banyak angka-angka kali dilihatnya, atau mungkin karena ini sesuatu yang sensitif kali, gitu, sehingga dianggapnya sukar. Sebenarnya yang penting kita tahu caranya, kita tahu apa key key step-nya, keyword-nya apa, itu bisa kita kerjakan dan bukan sesuatu yang sukar. Kemudian menata remunerasi itu membuat kegoncangan dalam organisasi. Ya, tidak selalu, bahkan ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita antisipasi. Ya. Biasanya orang akan khawatir ketika misalnya ya ada orang-orang tertentu yang terlanjur gitu menikmati sistem yang keliru, sistem yang salah gitu ya, terlanjur dinikmati dan orang-orang tertentu ini biasanya katakanlah mungkin punya posisi strategis gitu ya. Ya. Saya pernah menyampaikan ke staf saya, beliau ini punya posisi yang strategis dan juga kalau dari kinerjanya, performance-nya bagus. Tapi saat kita akan menata remunerasi itu, beliau ada dalam posisi yang secara normatif eh, kurang tepat. Ya. Katakanlah porsinya itu terlalu besar gitu ya. Lalu kemudian saya menyampaikan kepada beliau ya, bahwa seperti ini kondisinya, ini akan kita rubah. Ya. Apakah dia akan berpengaruh? Iya, berpengaruh. Apakah akan turun? Iya, kalau kinerjanya turun. Ya. Kalau yang fixnya kita usahakan tidak turun. Nah, jadi kegoncangan itu terjadi kalau kita tidak menemukan cara yang tepat untuk mengelola ininya, mengolah perubahannya gitu ya. Waktu saya menyampaikan seperti itu ke beliau, saya sudah siap-siap. Kalau memang beliau tidak terima, ya sudah berarti beliau bukan orang yang tepat untuk kita ajak
going forward, lebih maju lagi gitu. Ya, ternyata beliau orang yang baik, beliau punya visi ke depan sehingga oke, Dok, saya siap untuk memperbaiki ini bersama-sama. Ya, yang jelas yang kita mau bangun ini kan sistem ini yang akan bekerja gitu. Sistem ini yang akan menjaga jangan sampai ada kepentingan pribadi yang kemudian mendominasi dalam organisasi kita, kan begitu. Nah, yang berikutnya ini adalah dengan menata remunerasi ini akan membuka rahasia-rahasia individu dan rahasia-rahasia organisasi. Ya. Tidak selalu seperti itu ya. Jadi kalau kita mengenal ada istilahnya keterbukaan ya dalam salah satu prinsip remunerasi itu, maka yang terbuka itu sebenarnya bukan siapa dapat berapanya. Ya, nanti kita akan bahas nih lagi ya. Tapi bagaimana sistemnya. Ya. Di satu rumah sakit diterapkan begini. Ya. Dilarang keras. Bahkan diminta untuk membuat fakta integritas. Dilarang keras membocorkan gaji ke rekan sejawat. Apalagi keluar. Gitu. Kalau ketahuan langsung SP3. Ada rumah sakit yang menerapkan seperti itu. Dan rumah sakitnya rumah sakit besar. Punya jaringan. Ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita kerjakan untuk mengawal agar rahasia itu tidak terbuka. Gitu. Ya memang kita ada di timur ya. Di timur ini kan punya kultur yang berbeda dengan di barat lah katakanlah begitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami dan kita antisipasi. Berikutnya, mispersepsi dalam menata remunerasi. Bahwa menata remunerasi selalu bermakna kenaikan gaji. Enggak selalu. Ya. Tidak selalu. Ya. Makna yang sebenarnya dari menata remunerasi itu adalah bermakna kenaikan kinerja harusnya. Ya. Bagi mereka yang gajinya sekali lagi underpaid, ya, yang fixed income-nya kurang, nah diupayakan memang naik. Karena ada dampak negatif yang akan terjadi pada rumah sakit, pada organisasi, kalau fixed income-nya kecil. Kita nanti akan bicara itu. Kemudian ini, bertujuan untuk efisiensi. Ya, berikutnya. Bukan ya, tujuannya bukan untuk efisiensi, tapi untuk meningkatkan kinerja. Nah ini perlu kita garis bawahi betul. Jangan sampai nanti dipersepsikan ini manajemen owner menata remunerasi untuk efisiensi, mengurangi pengeluaran. Gitu. Bukan mengurangi pengeluaran, tapi meningkatkan kinerja. Tujuannya itu adalah meningkatkan kinerja. Kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh. Sebenarnya banyak, tapi ini saya ambilkan 7 yang sering lah. Menghilangkan fleksibilitas organisasi. Nah, seringkali ada kekhawatiran juga, kalau kita terlalu rigid mengatur remunerasi, siapa dapat berapa, nanti hilang peluang kita untuk bernegosiasi. Sebenarnya tidak juga. Kita bisa atur dalam sistem kita itu tetap ada jendela untuk bernegosiasi. Tetap ada jendela untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Itu bagian dari rumah yang sehat, ada jendelanya. Tapi kalau rumah itu jendela semua, isinya kan bukan rumah namanya ya. Ya. Jadi yang namanya fleksibilitas itu jendela-jendela kecil yang cukup untuk ventilasi. Gitu. Bukan semua rumah isinya jendela kan gitu. Ya, itu mispersepsi dalam menata remunerasi yang sering terjadi dan sekaligus bagaimana cara kita melakukan mitigasinya, gitu ya. Baik. Nah, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke ada 6 prinsip dalam remunerasi ini. Ya. Ada
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, komitmen, penilaian kinerja, dan kewajaran. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama, keadilan. Ya, jadi keadilan itu definisinya itu begini. Jadi adil itu sebenarnya itu rasa adil. Ya. Sense of fairness itu rasa. Nah, rasa itu seperti beginilah ilustrasinya. Saya nggak suka pedas, Anda suka pedas. Makanan yang sama, rasanya bisa beda. Saya bilang itu pedas, Anda bilang nggak pedas. Nah, itu rasa kan. Masing-masing orang beda-beda ininya, sensitivitasnya. Nah, tapi dalam hal urusan ini, ya, bukan berarti ya udah dibebaskan saja, itu kan tergantung ke rasa masing-masing, sensitivitas masing-masing, nggak seperti itu. Kita tetap perlu membangun sistem yang mempertimbangkan, ya, yang eh, apa mengakomodir, ya, yang mengakomodir aspek ini. Nah, untuk membangun keadilan itu paling tidak secara sederhananya ada dua hal yang kita lihat, ya, dimensi internal dan dimensi eksternal. Apa yang dilihat di dimensi internal ini? Ya. Dimensi internal itu, ya, remunerasi itu sesuai dengan pekerjaan mereka, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan levelnya. Jadi level-level itu memang harus ada, dibangun tuh level-level itu, dan level tersebut berdampak, berimplikasi pada remunerasinya, ya. Pekerjaannya, ya. Kalau pekerjaannya, saya sudah berikan contoh tadi, 3 shift, ya. Lalu kemudian dapatnya sama dengan yang satu shift, nah itu berarti ada yang masalah tuh, ya. Ada persoalan, begitu, ya. Itu dimensi internal, ya. Mereka pasti akan membanding-bandingkan karena yang namanya fairness itu biasanya dibanding-bandingkan, ya. Dan itu harus terjawab dalam sistem yang kita buat, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya eksternal. Dimensi eksternal ini adalah sistem kita, remunerasi kita itu sesuai fit dengan market value atau nilai pasarnya. Nilai pasarannya berapa? Meskipun ini seperti saya sampaikan sebelumnya, benchmarking ya ini tidak mudah, tidak gampang sih kalau di industri kesehatan atau rumah sakit. Tidak semudah industri yang lain ya. Mudah-mudahan bisa mulai bergeser nih pandangannya orang-orang pelaku industri rumah sakit ya. Kemudian keyword. Nah, keyword dari keadilan ini adalah objektivitas. Nah, kita harus objektif melihatnya. Ya. Mendudukkan siapa dibanding dengan siapa itu harus objektif. Ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebersamaan. Jadi tujuannya, salah satu tujuan utama dari remunerasi ini adalah dia harus mampu meningkatkan kerja tim. Kerja tim harus meningkat, harus punya efek pada kerja tim remunerasi ini. Jangan sampai sebaliknya, kita menata remunerasi, diterapkan, lalu kemudian timnya jadi ambiar gitu ya, dan seterusnya. Nah, khusus di pelayanan kesehatan atau di rumah sakit itu bundle of product. Ini semakin relevan dengan kerja tim. Maksudnya apa bundle of product itu? Maksudnya adalah produk yang diterima oleh customer yang datang ke rumah sakit itu merupakan satu kesatuan dari serangkaian proses yang dia lalui di rumah sakit. Bukan hanya ya, disebut produknya rumah sakit itu adalah ketika dia ada di depannya dokter saja. Saat dia diperiksa oleh dokter saja. Bukan. Dia bundle of product. Mulai dari masuk
dari pintu gerbang sampai keluar di pintu gerbang yang sana lagi, masuk dan keluar, itulah produknya rumah sakit. Nah, maka dari ujung ke ujung ini harus terbangun kerjasama yang baik. Orang bisa mengatakan rumah sakitnya jelek karena misalnya tukang parkirnya yang tidak peduli, tidak care. Atau sebaliknya, orang bisa bilang rumah sakitnya baik karena tukang parkirnya yang sangat-sangat care, misalnya gitu. Nah, awareness tentang kebersamaan ini, saran saya, kita bangun di atas pondasi yang lebih spiritual. Apalagi kalau kita ada di rumah sakit yang bernafaskan keagamaan, rumah sakit Islam mungkin gitu. Sampaikan begini, bahwa malaikat yang ngantar rizki itu, yang membagi rizki itu, mengantarkan rizki itu ke manusia, itu nggak pernah salah transfer. Namanya malaikat Mikail. Ya, namanya malaikat Mikail. Dia nggak pernah salah transfer. Mau transfer ke saya, keliru ke teman saya gitu, nggak pernah. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah pelibatan. Supaya bisa terbangun kebersamaan itu harus dilibatkan. Jadi pekerjaan penataan remunerasi, implementasi, kemudian dievaluasi itu harus melibatkan semua komponen yang ada di rumah sakit melalui kanal-kanal yang diatur tentu saja, melalui tahapan-tahapan sesuai dengan levelnya. Gitu. Ya. Itu kebersamaan. Kemudian yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan di sini sekali lagi bukan bermakna semua tahu saya dapat berapa, saya tahu semua teman-teman saya ini dapat berapa, bukan. Yang dibuka di sini itu adalah cara menghitungnya, indikator apa yang digunakan, itu harus diketahui oleh semua orang yang ada di rumah sakit itu. Alasannya menggunakan indikator itu apa? Kenapa kita pakai indikator ini? Apa tujuan yang ingin kita capai? Bagaimana kita mengkalkulasi, menghitung, sehingga seseorang ini dapat 10 itu hitungannya bagaimana caranya? Ya. Nah ini kita bisa bangun aspek keterbukaan ini dengan melibatkan mereka dalam musyawarah. Ini pakai istilah syuro itu bahasa Arab ya, musyawarah ya sebenarnya. Dalam remunerasi ini. Ya. Keywordnya juga pelibatan, involvement, ya, pelibatan juga. Oke, keterbukaan. Kemudian yang keempat ini komitmen. Nah, komitmen ini kita bicara tentang bagaimana masing-masing komponen yang ada di rumah sakit berfungsi sesuai sesuai perannya, ya, sesuai perannya. Ya. Di awal-awal kan sudah disampaikan apa perannya masing-masingnya. Jadi di sini pada intinya dua komponen itu, ya, antara pemilik dan karyawan, ya, sepakat untuk membangun sistem bekerja dalam sistem yang harmonis, ya. Menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan rumah sakit. Ya. Dan ini tercermin tuh di dalam sistem remunerasi. Ya. Kalau tujuan rumah sakit, kita bicara tujuan rumah sakit itu misalnya tujuan target jumlah pasien tercapai, kemudian dengan demikian target keuangannya tercapai. Nah, ada aspek komitmen yang harus ditunaikan. Ketika staf sudah bekerja dengan penuh komitmen, lalu bisa mencapai target-targetnya, maka pemilik pun harus hadir dengan komitmennya untuk memberikan penghargaan yang sesuai, yang pantas, yang wajar ya, terhadap komitmen dari staf-stafnya. Nah, jadi ini kalau komitmen itu sebenarnya ujungnya itu adalah keinginan untuk tetap menjadi bagian dari rumah sakit, yaitu indikator komitmen.
Nah, di sini keywordnya itu adalah kesepahaman, saling memahami, saling memahami. Di masa pandemi misalnya, ya, ketika revenue menurun, EBITDA juga tergerus, gitu ya, maka menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pemilik untuk katakanlah menaikkan komponen gaji yang sifatnya fix, gitu. Tapi sebagai owner yang baik, manajemen yang baik, tentu ingin ya agar timnya punya kinerja. Nah, bagaimana caranya supaya tetap ada semangat itu, komitmen untuk berkinerja itu tetap ada. Nah, coba dikaitkan dengan komponen yang lain yang ada di dalam remunerasi, bukan komponen fixnya misalnya, tapi komponen variabelnya, gitu. Sehingga dia tidak menjadi beban yang fix, tapi variabel. Nah, itu perwujudan dari komitmen. Berikutnya penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja, performance appraisal. Pesan utama yang disampaikan di sini itu adalah ada perbedaan reward ya antara orang yang kinerjanya baik dengan orang yang kinerjanya nggak baik, rendah gitu. Harus ada bedanya. Jangan sampai nggak ada bedanya. Ya. Nah, kinerja ini harus bisa dinilai ya, dalam bentuk performance appraisal itu. Ya. Dan di sini keywordnya adalah kejujuran. Harus ada kejujuran dalam menilai ini. Nah, kalau kita kembalikan ke dasar-dasar misalnya spiritual ya, agama, maka kejujuran itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam agama gitu ya. Ini kita bisa bicarakan lebih panjang lagi di eh, sistem manajemen kinerja. Nah, ini ada beberapa ilustrasi tentang performance appraisal. Ada yang disebut 90 derajat. 90 derajat ini saya dinilai oleh atasan saya saja, ya, gitu. Kemudian 180 derajat, saya dinilai oleh atasan saya dan teman satu level saya, ya, oleh kolega saya, baik yang satu unit kerja maupun unit lain, tapi dia sering berinteraksi dengan saya dan levelnya sama. Ya. Kemudian 360 derajat, saya dinilai oleh atasan saya, oleh kolega saya, dan juga oleh staf saya, kalau saya punya staf. Ya. Ada juga yang melibatkan customer, tapi bukan sesuatu yang mudah ya melibatkan customer. Seringkali common sense gitu ya, jawabnya baik-baik-baik gitu, rata-rata. Ya. Oke, bagus juga kalau kita bisa punya sistem ya, IT sistem mensupport penilaian kinerja ini. Ini contohnya ya. Jadi ini pernah dibuat oleh staff saya juga. Dan ini tidak sukar untuk membuat ini saya kira ya. Jadi kita memberikan skornya itu bukan di kertas lagi, tapi menggunakan sistem. Ya. Ya waktu itu dimasukin ke SIM rumah sakit. Ya hari ini bisa pakai HP gitu ya, bisa lebih canggih lah harusnya ya hari-hari ini. Nah sehingga bukan kertas lagi yang berputar, kemudian direkap oleh orang yang kemungkinan salahnya besar. Gitu. Nah, ini yang terakhir, yang keenam, kewajaran. Ya. Nah, kewajaran ini, ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi gini, di rumah sakit itu ada core business dan ada non-core business. Core business-nya tentu saja kalau rumah sakit itu adalah medical ya, pelayanan medis, pelayanan keperawatan gitu ya. Dokter, perawat, farmasis, bidan, dan seterusnya banyak. Nah, itu ada di core business mereka. Nah, tentu saja wajar kalau yang ada di core business itu mendapatkan dalam tanda kutip lebih besar daripada mereka yang di non core business. Itu kewajaran. Nah, kewajaran yang lain ya jangan mentang-mentang non core business ya wajar dapat kecil gitu. Enggak begitu juga gitu ya. Enggak begitu juga. Nah, kita tetap perlu punya batasan. Nah, batasannya itu adalah
sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan ya. Karena keinginan itu tidak terbatas biasanya. Nah, jadi ini sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Keywordnya itu tidak berlebihan. Kalau dalam Islam, di dalam aturan agama Islam, mohon maaf bagi yang beragama lain, ada yang namanya zakat. Zakat itu saya wajib untuk mengeluarkan zakat kalau pendapatan saya sudah mencapai nizab namanya. Ada takaran tertentunya. Nah, tentunya target dari manajemen rumah sakit adalah menjadikan agar karyawannya itu menjadi orang yang menjadi wajib membayar zakat. Atau disebut kalau dalam agama Islam itu disebut muzaki gitu ya. Orang yang wajib membayar zakat karena penghasilannya sudah mencapai nizab. Batasannya itu. Kenapa? Karena kalau pendapatannya sudah mencapai nizab, dia dianggap sudah bisa hidup layak dengan pendapatan yang dia peroleh tersebut. Ya. Baik, ini sudah 20 menit. Saya kira kita break dulu. Kita akan berikutnya ini akan masuk ke beberapa indikator-indikator ya, indikator input, proses dan output. Oke, silakan. Selamat menikmati breaknya.